keep your DNA alive gitu. Terus jangan ikut-ikut kalau memang misalkan brandnya memang stick to the what you sell, sell through-nya tetap akan ada di sana gitu. Memang pengembangan perlu ada, cuman pelan-pelan. Zaman sekarang mah kalau yang instan biasanya juga makin cepat. Hai semuanya, selamat datang kembali di Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network. Dan seperti biasa ada saya Nia Elvira yang bakal menemani di kesempatan kali ini. Saya akan menjadi moderator dan saya tidak akan sendiri. Karena kali ini saya senang sekali. Sepertinya perasaan saya ini colorful, warna-warni seperti baju saya. Karena di sebelah saya sudah ada teman baik yang akan ngobrol-ngobrol nih seputar topik yang seru banget, yaitu Kala The Label, The Vibrant Blueprint of a Creative Empire. Kita berikan virtual applause untuk Yeri Afriani. Halo. Yes, boleh silakan disapa Yeri. Halo teman-teman Volare Talks hari ini. Thank you udah diundang. Oke, jadi kali ini sudah ada Yeri Afriani, seorang founder dari Kala The Label. Ini adalah sebuah brand fashion lokal yang selama hampir 9 tahun sudah berhasil mendobrak pasar dengan identitasnya yang memang unik, yaitu bold dan juga playful. Dan terlihat dari outfit yang kita kenakan kali ini. Terima kasih Kala The Label ya sudah memberikan saya wardrobe yang menyenangkan dan juga playful sekali. Dan tentunya Kala The Label ini sangat konsisten untuk menyuarakan green culture lewat penggunaan material yang berkelanjutan. Sampai akhirnya sukses nih melakukan banyak banget kolaborasi ikonik, mulai dari ranah gaya hidup sampai adaptasi film musikal. Dan kita akan bedah nih ya, kita akan selami lebih dalam lagi gimana style and strategy supaya bisa jadi fondasi dalam membangun brand yang gak cuma stand out, tapi juga punya koneksi emosional yang kuat dengan audiensnya. Nah ini memang penting sekali karena sekali lagi saya sendiri adalah seorang Kala Squad. Kala Squad ini adalah salah satu nama fans militan dari Yeri Afriani. Nama geng, betul sekali. Tapi mungkin sedikit sebelum kita masuk ke topik yang bakal kita obrolin ya, cerita dikit deh, highlight tentang Kala The Label itu apa sih? Dan bisa sampai 9 tahun tuh kayak gimana ceritanya? Oke. Kala sebenarnya lahirnya memang 9 tahun lalu, tahun 2017 bulan April. Jadi kayak dari zaman dulu saya memang suka warna intinya gitu kan. Suka sesuatu yang bold, yang loud gitu, yang agak kurang suka yang polos-polos gitu lah ya. Nah tapi dari sisi creativity sebenarnya nggak ngerti apa-apa soal fashion back then. Jadi sebenarnya kalau hidup berdiri itu sebenarnya ngikutin zaman aja gitu. Jadi pada saat pertama kali bikin Kala itu memang bener-bener hadir di hiruk pikuk brand yang sudah ada, brand lokal waktu itu, cuma belum seramai sekarang. Tapi gayanya pada saat itu masih yang kayak very monokrom, yang kayak hitam putih abu-abu dan lain-lain. Sedangkan Kala hadir pada saat itu karena memang saya sebagai foundernya sukanya memang warna, ya memberanikan diri lah untuk akhirnya bikin. Mungkin Ibu Nia juga salah satu yang memang menginfluence untuk ya udah ayo bikin aja, cobain gitu, karena memang dari awal memang udah believe ya kalau memang sebuah usaha kalau tidak ditanamkan belief yang sangat confident dari si foundernya emang susah ya, kayak cuma bikin ke arus doang, ikut-ikut arus doang gitu, kayaknya nggak akan bertahan lama. Dan memang ternyata kalau memang dari awal jejak DNA brandnya memang warna-warni, quirky, seru gitu kan, siapa Yeri gitu. Jadi kayaknya memang akhirnya nempel sampai dengan 9 tahun sekarang gitu. Jadi kayak Yeri aja, kayak begitu gitu, kayak very genuine dengan memang warna-warninya, quirky, lalu juga agak ya loud. Memang sekarang beberapa waktu sambil berjalan ya gitu, jadi udah ada juga koleksi warna yang agak subtle, lalu agak mature, yang usianya juga udah 9 tahun anyway, ya kan. 9 tahun lalu usia kita juga lebih muda. Betul sekali. Ya kan, jadi sebenarnya si Kala ini pun saat ini jadi akhirnya bertumbuh gitu kan, bersama dengan audiensnya, dengan si Kala Squad yang tadi. Jadi bawaan kita Kala berkembangnya memang sangat relate banget dengan si Kala Squad tadi. Mereka lagi arahnya kemana gitu. Oke, jadi kembali lagi ini adalah sesuai dengan personality si founder itu sendiri nih teman-teman. Karena memang banyak banget ya brand-brand local brand Indonesia yang memang bagus-bagus banget. Dan kita juga appreciate banget ya Yeri ya, tentang brand-brand yang benar-benar mencoba untuk bringing the best dari identitinya sendiri. Cuman ya itu,
9 tahun tuh bukan waktu yang mudah loh, bukan waktu yang sebentar juga. Apalagi Yeri ini yakin kalau misalkan Indonesia tuh udah siap dengan brand yang bisa berani se-vibrant ini, dan pada waktu itu break the standard kan. Nah itu gimana nih sebagai founder, punya 2 topi ya, sebagai desainer dan juga businesswoman. Iya. Nah caranya buat disiplin nih, secara kan sebenarnya Yeri Afriani ini cukup rebel gitu kan, supaya bisa kreativitasnya tuh stay di sini aja, nggak cuma jadi karya seni idealis. Iya, sebenarnya itu agak tricky. Apa ya? Satu kepengenan very designer ways gitu kan, pengennya ini gitu. Tapi satu lagi market mintanya apa atau yang lakunya apa. Nah, ngawinin itu kan memang akhirnya ujung-ujungnya yang harus diselamatkan adalah cash flow, benar nggak sih? Ya kan kalau misalkan ngomongin kayak designer brand atau ready to wear brand, itu kan zaman sekarang tuh kayak udah terpisah banget gitu kan, kayak yang very designer yang benar-benar normatif sesuai dengan kesukaannya si designer gitu. Ada juga yang kayak ya udah ready to wear brand yang terus aja gitu kan, as a retail dia aktif gitu untuk mengeluarkan koleksi, dan akhirnya mungkin dari sisi value jadi secara number lebih signifikan, kelihatan eksponensial gitu kan, secara ada di market gitu. Nah, untuk mengawinkan itu memang di tahun-tahun awal, walaupun sekarang udah 9 tahun udah mulai kelihatan formulanya harus gimana, tapi di very first sampai 3 tahun pertama itu yang kayak bingung gitu, mesti ngejarnya apa sih gitu. Tapi ya bertumbuh tadi itu ya gitu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang kayak langsung instan jadi gitu, enggak sih. Tapi balik lagi diuntungkan waktu itu Kala punya banyak seperti yang kayak Nia kan udah sangat banyak juga bantu untuk mengeksplorasi dan memperkenalkan kequirkian dan gayanya si Kala ini ke customernya yang saat ini sudah jadi si Kala Squad. Nah dulu kan kita juga belum zamannya Instagram banget, boro-boro thread ya nggak sih, dulu masih path gitu kan, masih Facebook gitu yang secara path ya, maaf Gen banget Z nih, cannot relate ya, tapi mungkin bisa di googling, bisa cari aja browsing di YouTube ada kok. Jadi si path dan the way kita mengkomunikasikan ke netizen tuh beda banget kayak sekarang. Dan sebenarnya secara bagaimana cara zaman sekarang udah ada AI apa-apa gitu, dulu tuh kayak memang satu arah ya nggak sih gitu kan. Tapi bukan berarti juga kesulitan itu tidak terpecahkan. Pelan-pelan yang tadi saya bilang juga akhirnya pelan-pelan terpecahkan, bahwa boleh mungkin there is a certain collection, misalkan dalam 1 bulan kita mengeluarkan 20 SKU atau 20 artikel koleksi ya. Misalkan 15 SKU-nya yang very reliable dan sellable. Tapi mungkin 5-nya yang 5 SKU-nya boleh deh yang kayak idealis banget gitu, yang kayak agak asimetrik atau yang kayak agak pakai apa di sini dan sebagainya, yang mungkin secara jumlah SKU tersebut juga numbernya tidak terlalu banyak dengan yang 15 SKU lainnya yang memang sellable. Dengan begitu terus cara berikutnya lagi juga yang kita pengen banget si quirkiness itu keluar gitu, tapi ternyata sebenarnya kalau dijual nggak laku-laku banget tapi keren, itu mungkin yang dibikin jadi campaignnya. Tapi di website atau di sosial media di combine dengan yang sellable itu gitu. Jadi kan misalkan sekarang zamannya carousel, ada 10 foto, 3 foto pertama yang quirky yang very Kala itu begitu loh. Tapi begitu di slide 4 sampai slide 10 itu yang udah gampang dijualnya gitu. Sekarang udah tahu begitu caranya. Dulu nggak tahu ya, kan itu kan belajar juga dari pengalaman. Dan Kala Squad itu sebenarnya suka gambar yang keren-keren gitu kan, tapi nggak pede mau dipakai kemana gitu. Jadi ternyata di luar yang SKU yang agak quirky banget ini tuh, yang kayak nggak mungkin pakai kemana, bingung kemana, dia bisa beli dengan desain yang agak berbeda tapi dengan pattern yang sama. Jadi dia tahu rasanya kerennya itu di mana gitu. Bisa dibilang tuh Kala The Label juga kayak mengeluarkan alter ego seseorang, ya nggak sih? Dari yang aku tuh kayaknya anaknya monokrom aja deh, ternyata aku fine dan aku happy dengan warna-warna bold, dengan pattern-pattern yang playful juga, dan akhirnya kayak punya karakter yang baru dan menjadi seseorang yang baru, dan akhirnya menjadi Kala Squad yang militan itu. Betul. Gitu kan. Dan kalau ngomongin Kala Squad kan adalah salah satu komunitas brand yang paling loyal di Indonesia, as far as I know ya, ya kan. Dan ngomongin media sosial kembali lagi ya, bagi Kala sendiri kan ini adalah untuk ngebangun connection. Kalau tadi kan kita ngebangunnya urusan selling ya, urusan dari artikel-artikel atau baju-baju yang dijual gitu. Nah, kalau untuk media sosial untuk Kala Squad sendiri,
itu storytellingnya emang untuk jualan aja atau emang masuk untuk Kala Squad juga atau memang sengaja nih dibuat dua-duanya? Sebenarnya itu both ya gitu. Waktu dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu sangat community based. Ya. Jadi kalau lihat Instagramnya Kala, 6 tahun pertama tuh udah kayak galerinya Kala Squad. Jadi yang kayak apapun orang nge-tag foto itu pasti naik di feed gitu. Mau fotonya agak blur gitu kan, karena mau dibikin itu si sosial media itu adalah galerinya mereka. Tapi ternyata again ya, bertumbuh, belajar juga gitu bahwa algoritma Instagram juga setiap tahun berubah, bahkan setiap bulan kali berubah, bahwa kalau fotonya nggak high res ya lu nggak akan muncul juga gitu di explore, ya kan? Kalau misalkan sekarang belajar teman-teman tahu ada algoritma Instagram, kalau fotonya nggak HD itu dia langsung kayak ke hidden. Jadi nggak kelihatan sama sekali di explore. Bahkan mungkin fotonya Nia yang tadi waktu acara karena memang kurang high res itu di gua bisa jadi nggak muncul. Itu tuh kayak pembelajaran itu penting banget gitu supaya kita juga akhirnya jadi nggak bisa cuman sekedar kadang-kadang kan dulu waktu 6 tahun pertama tuh kayak ya udah yang penting si customer ini sudah nge-tag ya kita mau memberikan apresiasi ke dia. Ya mungkin kan namanya juga bukan model ya, dia dengan foto apapun ya kan, dengan gitu, gaya tapi apapun kan yang penting dia udah punya effort untuk foto kayak ya kan, ya udah gitu kan. Kadang-kadang cuma di screenshot lalu dipotong naik gitu kan, juga udah blurry, udah luar biasa gitu. Tapi sekarang kita udah belajar kalau misalkan udah begitu kita coba DM kayak boleh nggak kirimin foto high resnya, terus nanti kita bikinin karusel semua foto si customer itu untuk naik dan lain sebagainya. Jadi intinya sih untuk mengcombine itu tadi gitu. Jadi supaya once in a while gitu si customer juga, si Kala Squad ini berasa juga diapresiasi. Ada juga gitu certain period yang kita juga naikin mereka juga supaya tetap engagement dari si customernya ada, community engagementnya ada. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada juga certain customer yang minta detail. Kayak dari tadi si yang si campaignnya apa, kalau udah di slide semua itu sampai ke sizing lingkar dadanya berapa, panjang celananya berapa. Jadi dalam satu postingan kalau di swipe semua tuh dia dapat semua. Siapa customer yang sudah pernah pakai, siapa selebriti yang pakai, sampai ke paling ujung adalah sizing detail dari produk yang. Jadi itu tuh kayak udah di dalam satu kemasan, satu postingan itu kita bisa dapat semua gitu sih. Bisa dibilang dalam satu kali dayung 2 pulau terlampaui ya. Ini talking about algorithm ya. Ini era semua serba algoritma, numbers and numbers. Dan akhirnya ada mungkin beberapa brand atau mungkin personality, content creator atau apapun yang memang hadir di sosial media akhirnya terjebak untuk ikut-ikutan viral agar dapat FYP-nya gitu kan. Nah, kalau The Label sendiri tadi udah cerita nih, tetap ingin menjaga authenticity. Tapi supaya nggak kelihatan atau kedengeran seperti robot marketing gimana sih Yeri? Nah, itu dia tadi, kita kan selalu mengedepankan community-nya gitu kan. Kita harus serve community yang memang kalau nggak ada mereka, nggak ada fansnya Kala ini, siapa yang mau duluan beli? Sebenarnya kan kita perlu nge-trigger siapa yang beli duluan, siapa yang pakai duluan supaya kita bisa repost dan kita bisa memperlihatkan bahwa ini tuh keren loh. Ini sini pakai gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jujur sih Kala kayak nggak pernah viral ya, kayak bingung juga apa yang mau diviralin gitu. Tapi mungkin kita coba menggali virality itu dari bukan prestasi ya, tapi sebuah campaign yang kayaknya out of the box, yang kayak wow gitu. Kayak contoh waktu kita kemarin, Kala kan memang cukup dikenal sepanjang usianya itu adalah kolaborasi, sering banget collab sama macam-macam deh gitu. Nah, yang collab kita terakhir itu yang sama si Rangga Cinta itu film, yang which is kayak yang orang-orang kalau collab sama film bikin apa lo gitu kan. Ya banyak sih bisa bikin dari mulai macam-macam. Dan kita kan tadi juga dari sebelum kita mulai ngobrol ini kan ngomonginnya Gen Z, kita memang kan mereka yang sekarang rule the world ya kan. Kan mereka yang selalu bilang bahwa kita nih yang usianya sudah matang, namaste, harus lebih tone down. Kita kan YOLO ya, you only live once gitu. Kayak hidup cuma sekali, ada sepatu warna, ada 5 warna, beli semuanya kapan lagi gitu. Kalau ABG sekarang kan Gen Z kan mereka YONO kan. You only need once. Lo cuma perlu satu. Ngapain sih beli earrings semua warnanya 5 kalau cuma pakai satu kali. Lo perlu earrings itu warna apa yang sesuai dengan lo. Akhirnya dia cuma kayak beli ya udah satu aja. Yang dia perluin aja apa gitu. Nah, how to communicate dengan mereka itu kan harus dengan bahasa mereka. Izin jump in gitu kan. Jadi kayak punten nih gitu. Kalau sebenarnya kita juga punya sebuah campaign gitu untuk supaya Gen Z juga bisa relate gitu. Nah, caranya salah satu kita harus coba berkomunikasi the way they communicate.
Jadi makanya kita kemarin akhirnya ya udah oke yuk gitu, kita coba kolaborasi dengan sebuah film yang memang menyasar Gen Z, yaitu si Rangga Cinta gitu, yang memang pemainnya Gen Z, musical, kayak masuk banget kayaknya nih ke target market sasaran yang lagi dipengenin sama Kala di tahun kemarin. Oke. Gitu. Jadi akhirnya how to communicate dengan si customer kita jadi diwakilkan oleh geng Cinta ini. Geng Rangga dan Cinta, sehingga akhirnya ya alhamdulillah gitu, dengan seiringnya waktu, loh kok aku lihat sekarang di toko ada ibu sama anaknya yang milih, ya ibunya sih yang bayar gitu kan. Tapi paling tidak mama sama anak sekarang udah bisa barengan koleksinya, beli di satu brand yang sama gitu. Karena memang most likely ibunya menginfluence anaknya bahwa ini tempat mama belanja baju misalnya dan sebagainya. Tapi intinya balik lagi sih, kita coba apa ya, mengkorelasikan semua itu tuh dengan ya udah trennya lagi ada apa, tapi bukan berarti apa-apa mesti viral gitu. Karena yang viral nggak tahu ya. Ya contohnya kalau di F&B gitu, kalau yang viral tuh rata-rata agak instan ya. Nanti ada kemarin salad bread ini antri gitu kan. Besok ada salad bread yang warnanya kuning, antri pindah ke sini gitu. Kita juga nggak pengen yang kayak gitu ya. Intinya nggak mau ke bawah-bawah, karena during this past 9 years juga mungkin karena kita juga jejeg di DNA kita nggak ke bawah-bawah sama apa-apa gitu. Ya alhamdulillah makanya masih bisa ada hidup gitu brandnya sampai sekarang gitu. Tapi jadi penasaran deh, ini juga saya belum tahu ya teman-teman ya. Kalau Kala The Label ini pakai data penjualan atau search trend dari Google atau social media nggak sih? Sebenarnya iya, karena let's say kita websitenya pakai Shopify misalkan, kalau kan nyebutin merek biar yang teman-teman yang di rumah mana tahu lagi mau coba bikin website gitu, kita pakai dari dulu, dari very first day sampai dengan 9 tahun ini kita pakai Shopify providernya. Dia itu sudah sangat komprehensif untuk bisa membaca trend, forecast sampai ke numbers. Jadi kayak misalnya, dan dia bisa diakses lewat handphone. Jadi kayak kalau ada kita pengen tahu nih gitu, hari ini lagi ada dari kota mana aja sih yang lagi seeking, belum tentu beli gitu, kita bisa tinggal kayak klik, itu tuh kayak ada warna hijau di kota mana, kita klik di kota mana gitu sebagai, terus ada yang udah masukin ke basket, terus tiba-tiba dia check out, atau ada yang masukin basket tapi dia abandon gitu, nggak jadi beli. Itu tuh yang di abandon itu, yang nggak jadi, belum check out itu kita bisa nudge, bisa towel dia, bisa kita WA atau dia email aja, kayak kaget, kok that's the fun tahu sih gitu, kayak kok tahu sih aku udah masuk keranjang itu gitu. Jadi pembacaan AI dari trend forecast, sales dan sebagainya juga itu kayak banyak banget juga sih nih. Jadi kayak mana yang paling sellable dari koleksi yang sebelumnya, sehingga di koleksi sebelumnya kita juga biar nggak salah sasaran, itu juga ada. Kita juga banyak pakai provider kayak contoh kalau misalnya Trend Color, contoh nih kalau mau bikin koleksi kita juga berlangganan WGSN. Jadi kita juga punya kayak agensi yang ngurus-ngurusin kayak, iya sih katanya 2026 si white dancer color apa yang si putih-putih apa itu sebenarnya nggak terlalu juga kan gitu, karena nggak semua orang juga menyesuaikan dengan si color forecast itu, karena kadang-kadang juga mengikuti dari brand apa yang saat ini lagi rame. Misal contoh sekarang lagi rame banget karena J.W. Anderson ada di Dior misalnya, itu kayak tiba-tiba jadi kayak putih-putih itu, kalau lucu-lucu. Jadi sebenarnya itu juga boleh bisa menjadi salah satu referensi buat kita. Cuman jangan keikut-ikut, kalau memang brandnya nggak cocok ada di sana sih, ya do your things gitu. Ya, betul-betul. Tapi bisa dibilang memang lately in this past 5 or maybe 10 years kayaknya kolaborasi itu memang harus dilakukan untuk sebuah brand untuk bisa meng-engage satu sama lain ya. Ini ibaratnya adalah simbiosis mutualisme. Nah, talking about collaboration nih teman-teman, Kala The Label ini tuh kayaknya memang udah udah jadi trennya atau jadi pakemnya itu berkolaborasi, either sama public figure, sama seniman, sempat juga dengan politician juga pernah gitu kan. Bener-bener kayak wah kita cari nih riding the wave, tapi memang sesuai juga dengan DNA masing-masing dan bisa dikawinkan nih dengan Kala The Label. Nah tadi karena mencolek tentang Rangga Cinta, memang ini pertama kalinya Kala The Label ini nggak sama public figure, nggak sama persona gitu ya, sama sebuah film yang judulnya adalah Rangga Cinta. Ini adalah film musikal dari Ada Apa Dengan Cinta yang hadir di tahun 2002 nih, dan menjadi show stealer juga nih, karena loh kok bisa ya, dan balik lagi ketemu sama Gen Z dan masuk ke dalam crowd yang memang lagi banyak hadir sekarang nih. Tapi ada challenge nggak sih untuk kamu sendiri ya, sebagai seorang founder yang forever young at heart gitu kan, sampai akhirnya masuk ke dalam
adaptasi karakter legendaris seperti Rangga Cinta karena dulu Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra. Terus tiba-tiba sekarang ada El dan juga Livi Prinsia gitu kan. Nah itu gimana? Super challenging ya. Cuman kebetulan alhamdulillah Kala selalu dimudahkan ketemu sama partner yang easy to talk, easy to discuss with gitu, kayak Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza. Itu tuh bener kayak obrolan ini kan udah hampir setahun dari zaman masih collab sama Adina Wirasti. Waktu itu mereka jadi muse di show-nya Adina Wirasti yang sama Kala gitu. Lalu bergulir obrolan tentang waktu itu Mbak Mira bahkan belum sempet casting, baru yang kayak aku mau bikin film, baru begitu loh. Dan Kala sudah coba dilibatin, pemerannya aja belum tahu siapa, kita udah ngarang koleksi, udah ngarang gambar dan warna, karena memang secara color kan ADC IP colornya kan memang colorful kan. Jadi dari situ aja kita udah mulai yang kayak brainstorming ya. Iya, kayak bisa nih dikawinin gitu. Very align-nya tuh cukup mudah gitu. Lalu akhirnya juga tapi bicara film, fashion, apa ya, karena kita kan nggak kepengen yang kayak berada baju di dalam film gitu yang kayak harsh gitu, enggak kan gitu, nggak jadi yang kayak pakai apa. Nah waktu itu makanya pas di film itu kita cuma kayak bikinin scarf, bandana gitu, jadi kayak very soft branding, tapi justru kita hard brandingnya kita filmnya sudah mau tayang gitu. Jadi benar-benar kita bikinin dari A sampai Z, dari hari pertama tayang film sampai ke filmnya berakhir tayangnya itu semuanya kita terlibat. Jadi dari mulai mereka ada tayang di synchronize, kita yang benar-benar stylingin, mereka ada roadshow, movie premiere dan promo segala kita juga yang support gitu segala macam. Jadi sampai mereka terima awarding dan sebagainya itu kita yang, jadi benar-benar kawinnya tuh dapet gitu kan, karena memang mau bagaimana lagi juga namanya kolaborasi ya, namanya collab kan, gitu sama-sama berdua ngobrol aja deh yang paling masuk apa gitu. Nggak bisa tuh kalau collab ada salah satu yang pasif atau ada salah satu yang kayak mau menang sendiri, ya kan? Itu sulit karena kalau nggak jatuhnya nggak kolaborasi dong, jatuhnya kayak kamu jadi face of the brand atau brandnya yang jadi hanya nebeng tenar aja nih. Nah kita kan sebenarnya nggak kepengen begitu, karena mau bagaimanapun kan kita proudly local brand ya gitu ya. Memang kenapa kita mau kolaborasi juga dengan teman-teman selebriti ataupun persona atau siapapun ataupun film, ya kita memang sama-sama pengen punya value lebih. Jadi kayak dari setiap koleksi itu kan story-nya beda-beda. Nah yang saat ini story-nya adalah ini gitu. Nanti beda koleksi beda story gitu. Tapi berarti memang sekali lagi ya, ini adalah proses storytelling, nggak cuman untuk membeli baju, celana, jaket ataupun semua koleksi dari Kala dan Rangga Cinta waktu itu gitu kan. Nah gimana sih caranya Yeri Afriani dan tim gitu kan bikin semua Kala Squad dan calon-calon Kala Squad, anak-anaknya dari Kala Squad ini nggak cuma ngerasa aduh aku cuma beli baju, tapi aku beli kayak memori, apalagi buat kita gitu kan, kita yang memang mengalami masa muda dengan Dian Sastrowardoyo dan juga Nicholas Saputra, pengen beli juga. Benar. Gitu. Jadi memang men-trigger, jadi gini, cara jualan sekarang way different dan way tough than ever. Karena orang orang kayak value dari money-nya juga udah beda. Value dari rupiah sendiri kita kayak way kayak in this economy ya gitu kan. You hashtag in this economy. Jadi semua juga akan lebih mindful untuk berbelanja apapun ya kan, mau beli kopi, beli donat-donat yang katanya lagi viral atau apapun termasuk beli baju. Yang apalagi juga banyak juga kan komunikasi di luaran sana gitu yang memang sangat noise dengan let's say ya mungkin mau nggak mau ya gempuran produk dari China kan sangat banyak nih ke Indonesia. Bukan berarti barangnya jelek ya, barangnya juga ada yang bagus dan murah. Nah kita sebagai local brand kan juga punya challenge sendiri dari sana, di luar dari kita mau bagaimana jualan dengan campaign atau storytelling yang si kolaborasi dan sebagainya ini. Nah bagaimana sih caranya untuk mempersuasifkan supaya orang tetap beli, karena ini koleksinya Rangga Cinta, sehingga kita juga punya memori supaya ini jadi produk yang atau koleksi yang akan jadi archive gitu kan. Jadi memang kita juga berusaha juga dengan Mbak Mira dan tim gitu untuk bikin storytellingnya sangat kental. Kita keluar juga sampai bikin campaign-nya itu syuting baru. Jadi geng Cinta sama gengnya Rangga sampai sama Borne segala macem sama Mamet itu semua kita kumpulin ulang, kita kayak bikin mini short movie lagi versi Kala. Makanya dengan campaign namanya Ada Apa Dengan Kala. ADC tetap, bukan Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Kala itu untuk mewujudkan apresiasi diri gitu kan, bahwa Kala is proudly become the part of very
jadi si Rangga Cinta itu in the blood in this collection gitu, kayak udah mendarah daging banget ini gitu kan. Nah, sampai ke kita juga surprise gitu, sampai ke Nicholas Saputra dalam hal ini dulu adalah pemain film, sekarang kan produsernya. Betul. Dia kan sangat warnanya hitam dan putih ya. Betul. Dia pakailah jaket Kala yang warna-warni itu ya, warna gitu. lilac ya. Iya, jadi dengan begitu kan kayak Nico sendiri akhirnya kayak proud to be jadi geng cinta dengan menggunakan. Jadi kan gini, kadang kalau memang gesturnya nggak, dia juga nggak pernah nge-tag, nggak pernah apa, tapi dengan orang ketika pakai jaket itu, geng cinta dan Rangga itu dan Nikonya sendiri, Mbak Mira, Mas Ridi, segala semuanya selalu pakai jaket yang sama. Itu kan sebenarnya soft selling ke netizen bahwa ih mereka aja keren, Niko aja pakai gitu kan, dengan tanpa harus kita ngetek gitu kan, atau enggak hard selling lah. Itu zaman sekarang juga customer tuh pinter ya gitu, kayak yang lu jualan banget sih gitu, nggak gitu. Justru dengan begitu makanya sold out duluan tuh jaket sebenarnya pada saat itu. Lalu kemudian ternyata memang di Rangga Cinta ini yang paling ke highlight dan orang yang paling suka adalah karakternya, bukan paling suka ya, tapi orang kayak loh Carmen keren gitu kan. Karena gitu ya, dulu kan Cinta atau Mili lucu gitu. Ini kemarin tuh lucunya tuh Carmen, karena Carmen yang shout out to Daniela Tumewa ya. Jadi waktu di show kita juga bikinin fashion show, benar-benar kita bikin showcase yang luar biasa seru gitu dan keren di gelarannya Fashion Nation Senayan City. Waktu itu bener-bener yang geng cintanya hadir, dance-nya pakai lagu Kalau Begini. Ya betul. Terus itu aja kita bikinin story lain gitu. Jadi yang kayak di rumah bikin challenge sama geng lo nyanyi lagu cinta, dengan itu akhirnya aduh supaya ke shout out dan supaya ke notice kita harus pakai bajunya juga deh. Atau pakai bandananya juga deh. Itu kan jadi sebenarnya soft selling sebenarnya, karena cuman pengen ngikutin dengan gaya apa yang idolanya pakai di layar lebar pada saat itu gitu. Jadi balik lagi ya, cara ngegalinya sendiri itu sih gitu kan beda banget sama zaman kita dulu sih. Ini zaman dulu kita kan kayak OTD gitu kan, sekarang softnya udah enggak deh gitu, kayak kalaupun ada sekali-kali kayak fit check gitu ya gitu. Itu juga sekali-kali kan gitu, tapi kan begitu dengan kemasan yang berbeda, tidak berasa itu adalah iklan, tapi itu sebenarnya iklan loh gitu. Itu pun aduh lagi terus digali sih. Oke, so we can say kalau the label is not follow the trend, tapi set the trend. Nah, ngomongin set the trend juga, sebenarnya tuh banyak banget gebrakan-gebrakan dari kalau the label seperti tahun 2026 awal ini ya. Tiba-tiba fashion show di salah satu candi Borobudur yang pernah menjadi 7 keajaiban dunia gitu kan. Pernah ya. Iya kan, dan ini adalah bagian kalau the label dari satu jadi udah bilang satu company yang bernama Modernity ya. Nah, kalian bergabung sejak kapan gabungnya ya? Tahun lalu. Persis Februari. Ya, tahun 2025 dan akhirnya sudah melakukan 2 kali fashion show, dan tahun ini tuh adalah Modernity Fashion Parade 2026. Itu dia di Candi Borobudur. Dan itu juga sekali lagi set the trend lagi, bukan follow the trend lagi gitu kan. Nah, ini kan satu momen yang sangat spesial di antara sister brands lainnya ya Yeri. Dan koleksi kalian bisa dibilang kala itu paling nyebrang di antara brand-brand lainnya. Kita bisa lihat mungkin teman-teman juga bisa browsing ada apa aja brand-brand di sana yang pastinya untuk hijabers mungkin juga sangat lekat dengan button scarf, dengan benang jarum, lalu juga ada Indah Nada Puspita, ada satu lagi Zita ya. Itu mostly memang lebih ke feminine way. Nah, ini tiba-tiba vibrant, nyebrang, modern dengan panggung yang sangat bisa dibilang magical. Kontras ya, magical tapi kontras juga nih. Nah, ini sisi bisnisnya dapat nggak sih? Jadi gini, itu Borobudur kayak magis gitu kan, kayak megah gitu kan. Sedangkan kita hore-hore biasa juga setiap kali kalau kita show tuh kan ada dance, ada apa gitu kan. Tapi kan we cannot do that kind of thing di sebuah situs yang magical dan sangat nasionalis, sakral lah ya. Dan bahkan juga ada larangan, tidak boleh musik sedemikian, nggak boleh menayangkan musik apa dan sebagainya. Itu tuh ada kan aturan-aturan dari pengurus dari si Candi Borobudur itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk akhirnya nyebrang ini tetap di koridor acara MFP yang si Modernity Fashion Parade itu. Ya betul, tadi ada button scarf, ada benang jarum, ada Nada Puspita, ada Rizman Ruzaini, ada
Zita Delia, dan semuanya kutur, semuanya modest gitu kan, menampilkan produk-produk yang memang modest dan memang koleksinya hari raya ya 2026. Nah, Kala dengan segitu vibrant dan colorfulnya, jujur sih waktu itu aduh bikin apa ya, karena supaya outputnya ke customernya Kala tetap dapat, karena kan sisi komersialnya tetap harus ada dong kan. Ketika men-showing, ini kan showcase kan, ketika mau men-showcasekan sesuatu, outputnya terutama di sosial media nanti kan harus terlihat bahwa ini Kala, bukan yang tiba-tiba Kala jadi etnik gitu. Karena memang no such thing, nggak mungkin Kala jadi etnik gitu. Nah, jadi akhirnya kita coba mengemas dengan waktu itu yang biasanya ada dance dan lain-lain. Jadi waktu itu Kala akhirnya aku pikir kayak pakai, ya udah deh pakai choir yuk gitu. Choir yang memang very nationalist gitu. Jadi waktu itu karena kan Kala kan dari Bandung ya gitu, Sunda gitu. Jadi waktu itu kita pengen memunculkan rasa nasionalisnya dengan tanpa harus ngedance dan lain-lain. Jadi akhirnya si choir itu bawa lagu Manuk Dadali, lalu juga nyanyi lagu Rasa Sayange. Jadi benar-benar situs Borobudur ini benar-benar berasa nasional dan sakralnya dapet. Dan kebetulan waktu itu koleksi Kala yang ditampilkan dari 42 koleksi raya yang kita kayak pakai sekarang, itu kebetulan juga sebelum Borobudur ditentukan sebagai venue untuk show, memang kita bikinnya agak sedikit nasional bajunya tuh. Jadi kayak ada yang kayak agak kebaya, ada yang kayak encim, ada yang kayak beneran rok lilit gitu. Jadi nggak tahu ya, tiba-tiba nyambungnya, padahal bener-bener nggak tahu kalau show-nya akan ada di Borobudur. Jadi memang dengan desain juga yang kayak bunga-bunga kecil yang bordir dan lain-lain, sebenarnya nyambung banget aja gitu. Jadi kita juga kayak akhirnya kemasan rasa nasionalisnya dapet gitu, lalu koleksi juga dapet, sehingga kita juga ada biasa kan modelnya nari-nari yang agak heboh gitu ya. Sekarang juga kayak yang dia agak kayak jalannya agak kayak jaipongan, ada kayak tari Betawi dan jadi kita coba kemas supaya tontonannya tetap berasa Kala, yang fun, jalannya masih ketawa-tawa gitu. Tapi dari sisi koleksi yang ditampilkan juga orang juga tahu kalau itu koleksinya Kala yang akan dijual di hari raya, cukup align ya gitu dengan si site magisnya si Borobudur gitu. Oke, ini kan show-nya besar sekali ya. Ini ningkatin brand equity dan kepercayaan investor atau partner nggak sih? Kita sekarang balik lagi ke sisi bisnis nih. Tadi kita ngomongin tentang rasa dari seninya. Nah, talking about business once again itu gimana? Oke, itu sih sebenarnya terutama dari coverage media kan sangat penting ya. Coverage media waktu itu media ada kurang lebih ada sekitar hampir 100 gitu yang ngeliput gitu. Jadi memang itu aja kan penting banget supaya kita juga value-nya naik dari sana gitu kan. Kepercayaan investor atau kepercayaan dari pihak-pihak tertentu yang memang juga punya interest gitu di dalam bisnis ini sangat besar jadinya, karena di luar dari sekadar cuman konsep show, tapi beyond that thing gitu, bahwa grup Modinity ini selalu jadi pioneer. Ya kan, kita bicara kalau misalkan oke lah gitu, kalau brand-brand luar negeri gitu memang ada yang di Egypt gitu, ada di mana gitu, tapi ini proudly local brand rumah fashion di Indonesia gitu bisa dan memang punya kesempatan. Alhamdulillah pada saat itu di Borobudur gitu. Kita juga punya punya aim gitu untuk yang kayak aduh tahun depan jadi harus gimana ya gitu, karena kan ini udah kayak set barnya udah tinggi nih gitu. Jadi kayak pas begitu udah selesai acaranya kayak waduh tahun depan nih kayak kita harus berpikir lebih jauh nih supaya bisa, ekspektasi orang kan udah di sini gitu. Tapi kira-kira sebagai Modinity yang memang aku juga sangat proud gitu dan very humbly proud gitu untuk berada di grup ini gitu. Mereka juga punya sesuatu kayak guts. They got the balls gitu, kayak berani banget aja gitu untuk semua hal yang ngomongnya as a pioneer di Indonesia gitu. Oke, ini menarik sekali nih, talking about Kala The Label yang akhirnya bersama-sama dengan sebuah struktur korporasi yang sangat besar, yaitu Modinity Group. Gimana caranya Kala The Label tetap mempertahankan creative freedom kamu nih? Dikawinin memang gampang-gampang susah ya, karena kan begitu sudah ada di sebuah company besar, kita kan harus langsung juga ikut ke rules and regulation sama SOP yang mereka punya. Bukan berarti juga itu something yang kayak kok jadi gini sih gitu, nggak gitu ya. Tapi memang secara adaptasi kan pelan-pelan ya kan. Tadi di awal juga udah dibilang bahwa
kita tuh dari Februari kayak ketemu Februari sekarang baru 1 tahun gitu. Like 11 bulan berjalan itu juga kan kayak pembelajarannya nggak cepet ya gitu, masih ada bump here and there gitu, kayak obstacle mah ada banyak banget gitu. Tapi justru kita belajar dari bagaimana mereka yang sudah lebih senior ini punya track record gitu dan what to do yang lebih baik dan menjadikan perusahaan ini lebih maju gitulah. Ya kan kita juga punya cita-cita ya gitu, makanya kita bergabung juga, kita pengen belajar dan pengen naik kelas. Kan kalau misalkan kalau mau kalau mau bikin sesuatu jalan sendiri pasti lebih cepat kan. Ya lari aja sendiri pasti cepat, tapi kalau lari bareng-bareng lebih jauh. Karena kita bisa estafet. Nah, paling tidak hal itu yang bisa kita bikin semangat gitu. Kalau dari sisi Modinity sama Kala, gimana ngawininnya? Ya kita dengan DNA Kala yang memang juga alhamdulillah dipelihara gitu kan. Dijalankan, di-maintain dengan baik, tapi dengan rasa kemasan Kala baru. Jadi bukan rebranding sih bahasanya ya nih, tapi lebih ke kayak lebih mendewasakan dan memaktekan bahwa ya yang tadi dibilang kalau usia udah tahun ini 2026 berarti usia udah 9 tahun gitu, berarti kan customer kita juga bertumbuh dan lebih usia juga lebih matang daripada pas saat mereka 9 tahun lalu. Ya kan dari sisi desain segala macam juga Kala, jadi aku sebagai founder juga jadi akhirnya punya banyak masukan dari partner yang di Modinity untuk akhirnya Yeri kelihatannya yang lebih cocok sekarang ini deh. Nih trennya dan mereka tuh sangat international minded. Waktu itu kan Kala masih yang ya di Bandung-Bandung aja, yang penting customer-nya senang-senang aja, yang penting kalau ngeluarin koleksi dibeli gitu. Kalau sekarang tuh beyond that. Jadi kayak sekarang tuh kayak udah lebih kayak how to make the brand go globally gitu kan. Dan bagaimana publik di global tuh notice ada Kala. Ya udah nggak usah ngomongin dibeli dulu deh, tapi mereka tahu dan adore dengan what you have and what you do or your campaign gitu. Jadi kayak banyak hal itu yang kayak oh iya benar juga ya kan, nggak serta-merta tiba-tiba bikin koleksi ada yang beli dari Australia gitu atau dari mana gitu. Dan ekspansi dari mereka juga luar biasa, eksponensial. Sepanjang tahun ini juga kita udah buka beberapa banyak store yang aku juga pikir buka toko di Pekanbaru, di Pontianak, Surabaya, itu kan nggak kepikiran. Tapi dengan mereka kayak kita coba yuk, karena ternyata lumbung-lumbung padi ini belum pernah kita sasar gitu kan. Kita kan kemarin di waktu itu cuma yang kayak Jabodetabek, Bandung gitu-gitu aja kan. Tapi sekarang kayak kita coba kemana, jadi kayak banyak hal. Jadi yang akhirnya kita juga jadi ya aku ya terutama bener juga ya gitu, kayak gitunya sih. Aku pikir sih jadinya kita berdua tuh mutual ya, maksudnya si Kala dengan si Modinity sendiri jadi mutual gitu. Dan aku ternyata yang kayak berasa udah pinter gitu rasanya, ya ampun ternyata gak kemana-mana ya gitu. Dengan berada di grup ini jauh lebih punya kayak guru-guru ya kayak hari-hari tuh ngomong gitu, didosenin gitu, tapi bukan berarti berasa diguruin ya, tapi oh ya bener ya gitu. Kalau membaca trend forecast warna aja kadang-kadang aku kan ya kayak masih yang kayak suka-suka gue aja gitu. Itu begitu udah sama mereka tuh yang kayak ingat tren colornya tuh sekarang lagi ini loh, jangan diberang-berang jauh-jauh deh gitu, kayak gitu tuh yang ada yang alert gitu. Wow, berarti Kala The Label evolve sekali ya dalam 11 bulan terakhir ya. And you set the standard so high, you set the bar that high. Tapi akan selalu ada sisi kreatif dalam diri ini. Ini aku mau nanya nih ya, dari sisi personal dan juga mempertahankan bisnis kreatif itu kan pasti ada stucknya, burnoutnya, as an individuality juga kan, kita punya ups and down gitu kan. Tapi ya talking once again kayak business is business gitu kan. Nah itu gimana nih caranya untuk keep the spark alive? Itu kayak semua orang pasti ngalamin itu ya di sisi pekerjaan manapun gitu. Tapi balik lagi ada certain ways yang mereka bikin sebuah KPI yang sebenarnya kayak capek banget ngikutinnya gitu. Tapi ternyata ujungnya kalau kita ngikutin KPI itu kita akan jadi lebih nyaman dan enak untuk mengurangi burnout atau stuck atau lack of an idea-nya. Kayak misalnya contoh gini, di Modinity ini tuh kalau bikin koleksi tuh nggak yang kayak baru 1 bulan sebelumnya. Kayak contoh koleksi Raya yang kemarin di showing di Borobudur yang kayak kita pakai sekarang itu koleksinya udah jadi dari 6 bulan lalu. Oh iya? Yes. Jadi we have certain boundaries sama KPI di mana kalau misalkan koleksi yang akan dirilis sekian bulan ke depan tuh minimum sudah settle di 5 bulan sebelum. Gitu. Jadi kalau misalkan ada kolaborasi tahun ini
sampai dengan September tuh gue udah tahu gitu apa yang mau dibikin dan di mana dan apa koleksinya gitu. Nah, jadi burnout atau lack idenya tuh kayak untuk tahun depan mungkin, tapi tahun ini udah aman. Seperti Gitu. tadi dibilang ya, Iya. udah bikin standar MFP di Borobudur tahun depan harus ngapain? Iya. Karena sebenarnya untuk 1 tahun ini, oke, udah settle nih. Betul. Jadi as a campaign kayak misalkan Nia nanya, tahun lalu kan di Fashion Nation misalkan sama Rangga Cinta nih, tahun ini Fashion Nation ada apa? Udah ada gitu, udah ada gitu dan something very new, something very different dan juga kayak belum pernah kala lakukan juga gitu. Kalau sekarang juga lagi zamannya teknologi juga tunggu gitu, ada sebuah kejutan-kejutan kolaborasi berhubungan dengan teknologi di tahun ini. Oh, nggak sama orang lagi nih? Enggak, Oh. tahun ini kayaknya kita coba udahan dulu, libur dulu Oke. sama orang-orang gitu supaya kita juga atau customer kita juga melihat sisi campaign yang lain dan kita coba adopt something beyond dari kemarin movie dan sebagainya gitu. Jadi apa sih gitu, tunggu aja sih di tahun ini gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu yang jadinya kita keep the ideas dan creativity flow ya, kayak ya kalau stuck mah stuck ya, kayak aduh bikin campaign apa lagi ya, desain apa lagi ya gitu. Cuman kalau sudah jauh-jauh hari memang sudah di set, paling tidak kita udah aman kayak sampai September. Ya udah nafas dulu ya supaya nanti yang untuk akhir tahun sampai ke tahun depannya lagi, bahkan saat ini aja kita udah mikirin lagi raya tahun depan bikin apa ya. Padahal raya tahun ini aja baru mau launching besok gitu. Kayak gitu sih. Ini bisa jadi bisnis hack buat teman-teman yang memang punya local brand, maksudnya punya fashion brand atau mungkin punya apapun lah ya, punya bisnis apapun nggak sih untuk menjaga si brand ini tetap alive dan tetap stay gitu. Ya, pertama sih harus konsisten sama DNA brandnya ya, brandnya apa gitu. Terus yang paling harus dilihat adalah baca pasar lagi butuh nggak produk brand kamu ini gitu. Misal contoh kayak 4 tahun lalu masker edan gitu ya, karena semua orang juga lagi covid lagi pakai. Sekarang kalau kamu mau ngeluarin masker, orang lagi butuh nggak itu sama masker gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak misalkan baca pasar tuh penting banget gitu. Belajar tentang market sekarang lagi, market tuh udah pinter banget gitu kan. Mereka udah nggak demen sama bodoh-bodohan viral-viral gitu, gimmick gitu. Atau sekarang memang lagi zamannya afiliator ya gitu. Do your things gitu. Aku juga sekarang lagi lebih ke sana dibandingkan dengan, karena memang kadang-kadang afiliator yang genuine, yang memang lebih honest gitu kan, itu tuh kayak lebih mudah dipahami dan lebih diterima oleh si calon customer ya gitu. Jadi being honest for your brand gitu kan, keep your DNA alive gitu. Terus jangan ikut-ikut. Kalau memang misalkan brandnya memang stick to the what you sell, sell through-nya tetap akan ada di sana gitu. Memang pengembangan perlu ada, cuman pelan-pelan. Zaman sekarang mah kalau yang instan biasanya juga matinya cepet gitu. Gitu. Jadi kayak pokoknya apapun yang belum pernah dilakukan dicoba, tapi jangan banyak-banyak. Misal contoh, zaman sekarang kayak bayar ads aja yang banyak deh ke Meta gitu. Nanti juga returnnya bakalan besar, enggak juga. Mau bayar reels minimum 1 mobil Avanza misalkan, ya mungkin baru kelihatan reels kamu di sekian ribu orang, tapi nggak harus gitu juga kok sebenarnya gitu. Banyak hack-hack tertentu, banyak belajar online tentang how to use the Meta algorithm dan lain-lain, karena itu sangat berguna buat kalau misalkan masih belum punya budget untuk bayar digital agency, nggak apa-apa belajar dari situ. Tapi itu penting banget, going digital itu sangat penting sekarang. Tapi tren 2026 ke 2008 nanti orang lagi comeback ke offline store sebenarnya. Ya, jadi lagi banyak pembacaan ya bahwa sekarang orang goes to store lagi. Jadi offline store lagi rame lagi sekarang nih. Walaupun itu cuma pop up atau bazar. That's why kalau ada label juga sekarang banyak nih pop up di mana aja? Ya ada di pop-up, kita ada di nanti Plaza Senayan, kita ada di Beach Walk di Bali, terus coming soon ada di beberapa tempat lagi, karena memang kita pengen coba nyebrang juga ke tempat-tempat yang memang store Kala nggak ada. Karena store Kala kayak Jakarta aja di PIM, mungkin orang yang tidak di selatan kalau di tengah nanti carinya di mana, ya di Plaza Senayan walaupun pop-up dan lain sebagainya gitu, atau nanti ada di Bekasi mungkin dan lain-lain tuh. Jadi karena memang being presence itu sekarang lagi orang tuh lagi kayak demen lagi nyobain baju gitu loh, Bu. And talking about trend ya, sepertinya semakin kita hidup dan semakin kita ada di bumi ini yang memang sudah sangat tidak sehat gitu kan, akhirnya banyak sekali orang-orang yang kritis soal sustainability. And thank you so much kalau ada label yang sudah memposisikan penggunaan material sustainability sebagai bagian dari gaya hidup green culture gitu kan. Nah itu konsepnya kena nggak ke bisnis? Kena banget. Jadi almost
8 tahun terakhir ini memang kita kan campaign sustainability fashion ya, tapi bukan berarti kita tidak menggunakan produk yang non natural, kita juga pakai. Jadi keep in mind gitu bahwa Kala bukan yang 100% natural fiber semua koleksinya, enggak gitu, karena kita juga ingat ya gitu, something natural itu costnya tinggi. Yeah. Dan maksudnya COGS yang kita lakukan terhadap natural fiber dengan yang non natural fiber tuh jelas jauh gitu, jelas beda. Tapi as per kita coba juga untuk mulai, paling tidak kita pengen mulai gitu dari awal Kala lahir, kita udah pakai Tencel, kita udah pakai Vero dan lain sebagainya, sehingga tetap paling tidak kita do our part sebagai local brand untuk ikut di sustainability campaign, supaya secara kategori Kala ada kok gitu koleksi yang memang natural fibernya walaupun tidak 100%. Mungkin dari satu kali koleksi keluar, misalnya dari 40 SKU, mungkin 25 SKU-nya yang natural, sisanya mungkin yang mix. Mix means bukan berarti yang kayak sangat tidak nyaman digunakan, enggak sih gitu, tapi paling tidak kita coba mixing gitu, kayak cotton tapi ada polyesternya mungkin dan sebagainya ya, kayak jacket juga mungkin pakai nylon, which is nylon juga memang polyester kan, tapi bukan berarti juga tidak nyaman digunakan gitu kan. Tapi paling tidak sih sebenarnya how to communicate ya nih. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin kayak mungkin yang memang very very proud dan adore dengan 100% sustainability fashion, mungkin kayak contoh Sejauh Mata Memandang gitu kan, kayak memang dia pakai natural resource, bahkan pemintalan juga benar-benar campaignnya kena gitu green kan. ya. Betul gitu. Kita belum ke sana, masih jauh, way far dari gaya campaignnya yang di sana. Tapi paling tidak kita mulai dengan apa yang kita bisa dulu, dengan budget yang kita punya dulu. Tapi paling tidak memulai dan menjadi bagian, be part of it dulu aja dulu. Oke. Nah, mungkin bisa kasih tips sedikit lagi deh Yeri untuk para young entrepreneur nih, supaya brand yang memang sudah mereka lahirkan nggak cuma viral sesaat deh, terus punya brand longevity yang kuat dan punya karakter. Dan amin ya, semoga nih teman-teman juga bisa long last nih seperti Kala dan juga brand-brand Indonesia lainnya yang ya kita doakan untuk go global, karena kan ketika kita go global juga devisa negara jadi makin membaik nggak sih? Dan ya semoga pemerintahan juga makin membaik. Jatuhnya kan kita kembali ke diri kita sendiri kan. Silakan. Oke, aduh kalau ngasih kayak tips atau ngasih info kayak yang udah paling benar gitu kan, enggak ya, tapi paling tidak belajar pertama mungkin kita dari brand foundernya dulu ya gitu, teman-teman yang punya brand di luar sana, belajar untuk set the bar very high dulu aja. Karena kadang kalau kita cuman yang kayak yang penting kayak ini deh gitu, kalau udah gitu udah kayak mentalnya udah susah. Jadi set your bar mentality-nya di sini gitu. Kayak misal contoh siapa sih Kala gitu, kok setiap tahun ada aja ikut expo di Paris, di Jepang, di New York, di Vegas gitu. Ya kita sebenarnya pengen coba set the bar sampai material sama produk kita tuh bisa diterima sampai mana sih gitu. Tidak serta-merta tiba-tiba dapat buyer juga di sana, tapi paling tidak campaign kita bisa sampai di sana. Lalu kedua juga kita coba harus selalu bisa mendevelop banyak produk yang kita punya. Karena kalau kita masih yang cuman santai-santai aja di produk yang biasa aja, bukan berarti tidak luar biasa ya, tapi produk yang biasa ini bisa dikemas jadi luar biasa. Itu yang biasanya jadi value dari brandnya naik gitu. Pokoknya bagaimana cara supaya kita punya brand keep growth gitu dan tetap jadi talk of the town gitu. Dan which is nggak mudah, tapi kalau nggak dilakukan, nggak dicoba dulu, ya nggak akan pernah ketahuan juga lag atau obstacle-nya ada di mana. Kalau benturannya itu memang sangat harsh, apalagi di di Indies ekonomi kan memang agak sulit. Tapi paling tidak kalau kita terus memupuk community kita, maksudnya your true value dari sebuah brand adalah your community. Siapapun yang beli produk kamu, artinya dia sudah believe sama produknya, itu yang harus dipelihara. Iya kan? Mikro KOL. Teman-teman ibu-ibu yang bisa antar sekolah itu kadang-kadang nggak kelihatan kan, dia bukan selebriti, dia bukan KOL, dia bukan siapa-siapa, tapi dia bisa cerita tentang kok tasnya lucu Bu, iya ini dari gitu kan. Itu aja kan udah kayak KOL di parkiran sekolah gitu kan. Itu juga kayak banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang pasti mulai aja dulu. Mimpi itu gratis kok ya. Betul. Tinggal ya silakan diniatkan, silakan dieksekusikan, dan punya tim yang bisa lari lebih jauh gitu kan. Wah, terima kasih loh Yeri Afriani. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Oh, baik. Ini kayak obrolannya panjang banget, kalau nggak kita cut tuh kayak nggak akan selesai. Kala The Label 9 years and forevermore. Amin ya. Amin. What's next? What next? Langsung ngap. Ini pertanyaan yang memicu asam lambung sebetulnya.
ingin tetap berada di ranah fashion dan tetap ingin reliable dan dibutuhkan as a brand proudly from Indonesia, going global. Tone-nya langsung gloomy ya. Karena gini, something yang memang namanya cita-cita, again Yeah. tadi kan mimpi nggak bayar, cita-cita mah di set aja setinggi-tingginya gitu. Kita pengen banget go global. Tapi Bang Wari tuh kayak enggak ya banget pengen global, enggak. Sometimes cita-cita yang kita set tinggi itu kalaupun agak jadi turun tuh tetap di minimum bar. Ya kan? Kita selalu ngeset setiap tahun berbeda. Dengan salah satunya contoh tadi kan kolaborasinya udah kayak mentok banget. Udah susah bikin apa lagi. Koleksi kayak udah yang paling hits udah pernah dibikin, bikin apa lagi. Itu tuh yang kayak memang never ending learning ya. Jadi belajar terus gitu sampai mau jadi apa dalam 5 tahun ke depan. Misal kalau ditanya ya pengennya produk kita udah ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Amin. Dan ini oke, berarti nambah satu pertanyaan lagi. If you're talking about collaboration ya, not only just with public figures, not only just for the brands. Tolong dong sebutin, karena saya juga nggak tahu ya teman-teman. Ada nggak satu orang atau satu hal atau apapun yang pengen banget dikawinin sama Kala The Label dan hopefully ini jadi manifesting and it will come true. Ada nggak? Ada sih gitu. Tapi memang agak tangible kali ya, kayak wishlist ya gitu kan. Kan kayak mimpi nggak bayar, boleh dong. Betul sekali. Pengen apa ya? Bentuknya bukan kolaborasi yang bentuk produk ya, tapi there is a campaign yang bisa dari hulu ke hilir itu nyambung gitu. Balik lagi ke masalah sustainability dan sebagainya, pengennya juga kayak jadi kayak pengen bikin kolaborasi tapi bentuknya movement gitu. Tapi itu yang kayak lagi coba. Bisa contoh nih orang lagi suka olahraga, aduh ibu ini juga gimana kurang atlet ya setiap hari padel, gitu kan? Kita juga udah bikin raket padel kebetulan itu kayak banyak hal gitu. Itu aja contoh salah satu yang kayak betul ya? Raining itu kayak orang lagi padel ya udah kalau juga bikin raket, aduh habis itu apa ya gitu kan? Itu juga kayak oh my god gitu bikin apa lagi? Tapi something yang memang masih keep in yang ada di sini nih yang masih belum pernah bisa gue put on writing, karena gue tuh tipenya yang kalau memang punya ide tuh nggak bisa kayak cuman dicatat dipikirin doang, tapi selalu kayak bikin proposal untuk diri sendiri, bikin sebuah mini deck, karena urusannya kan banyak. Kalau nggak di put on writing pasti gue lupa. Which is that ambitious ya. Gitu. Terus kan? Kayak pengen bikin sebuah movement tapi nggak tahu apa, tapi yang semuanya tuh nyambung dan bermanfaat buat society, which adalah siapa ya, community kita, ya kan? Belum tahu apa sih nih ya, tapi insya Allah mungkin nggak tahu, mungkin pengennya project movement ini bisa jalan di tahun depan, karena tahun ini again sampai di akhir tahun kan semua udah jadi kalendernya gitu, tapi hopefully bismillahirrahmanirrahim, mana tahu ada rezekinya, ada usia dan ada bisa semua kita lakukan dengan baik, movement itu bisa terjadi, which is harusnya a bit huge ya, tapi kita aminkan bersama karena manifesting seperti ini memang sangat penting, dan ketika kita sudah ditonton sama teman-teman mungkin bisa jadi doa juga. Diaminkan ya kan? Tolong semua. Oke, this is the real last question ya. Ini udah 2 kali last question. Ini last banget last. What's next for Yeri Afriani? Oh ya Allah, Akbar gitu. Apa nih? Sebenarnya mungkin pengen ini agak curhat jadi ya. Pengen regenerasi. Pengen mengestafetkan apa yang aku bisa. Wah, usianya sudah 48 tahun ibu-ibu. Maksudnya kayak 1-2 tahun lagi sudah 50 tahun. Usia yang sangat matang ya kan. Pengen banget itu skala ini bisa punya regenerasi tim yang memang as an mood board itu dia gitu, bisa mengestafetkan apa yang aku bisa dan aku pikirkan ke dia, supaya secara sustainability ya brandnya juga bisa lebih panjang usianya dan lebih mengikuti kekinian. There's a way, benar adanya, ada pepatah bilang kalau suatu saat brand founder tuh mesti lengser, mesti istirahat, dia jadi kayak behind the scene aja, dia jadi advisor. Let the new one, which is the fresh dan youngest person gitu, yang memang cukup tahu gitu dunia ini sekarang seperti apa gitu. Katanya sih bisa bikin refresh ke dalam itu.
sebuah brand supaya bisa jadi lebih berkembang, instead of the brand founder tetap akan jadi creative director. Saat ini saya masih menjadi creative director, but namanya juga wishlist ya. Kedepannya pengennya aku punya tim yang memang sudah jadi sangat yang bisa didorong untuk bisa jadi jalankan, bahkan mungkin bikin Kala jadi jauh lebih berkembang gitu, lebih dari saat sekarang ini gitu, yang jadi kayak cuman Yeri aja gitu, tapi nanti udah jadi kayak ada 10 Yeri yang bisa jadi bikin ini jadi 10 kali lipat lebih besar. Amin. Ini kenapa pertanyaan terakhir ini Amin. buat aku terharu ya? Wow. Nanti juga agak sedikit berkaca-kaca ya, karena Tua loh. ini bukan hal yang mudah loh untuk bisa Yeah. mempercayakan Right. anak tersayang Benar. untuk bisa didelegasikan ke orang lain yang akan sangat dipercaya dan I let you go, kasarnya gitu kan. Tapi akan tetap jadi akan tetap mengawasi dari jauh gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi untuk Kala The Label, teman-teman semua kita aminkan. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang punya startup, punya brand, kita aminkan juga, kita doakan untuk bisa lebih evolve dan mungkin bisa suatu waktu berkolaborasi dengan Kala The Label, siapa tahu ya, kita aminkan bersama ya. Amin. Thank you so much Yeri Afriani, such Sama-sama. insightful, inspiring. Kita pikir akan jadi komedi, ternyata kita serius sekali hari ini. Bener juga. Iya kan, terima Tumben kasih nih, sekali serius. lagi. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat ya dari apa yang kita obrolin kali ini. Dan selamat untuk yang sedang memulai bisnis, semangat terus pokoknya ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya Nia Elvira. Saya Ria Freni. Terima kasih banyak, and we will see you on another episode. Bye bye. Dah.